Namaku Reza, seorang pemuda yang bekerja sebagai ojek online. Suatu sore saat aku sedang mencari orderan, aku melihat seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan, tepat di dekat sepeda motornya yang jatuh. Tanpa pikir panjang, aku menghentikan motorku dan segera menolongnya. Ia tampak kesakitan dan lemas. Tak disangka balasan dari perempuan itu membuat aku syok. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Jakarta, pukul 5.30 pagi. Udara masih sejuk, meski perlahan-lahan mulai terasa aroma asap kendaraan yang biasa memenuhi langit ibu kota. Di sebuah gang sempit kawasan Cipulir, terdengar suara motor tua yang dinyalakan dengan penuh kehati-hatian. Di atas motor itu, duduk seorang pemuda berjaket hijau yang tampak sudah akrab dengan ritme keras kehidupan. Reza, mahasiswa semester 5 jurusan manajemen di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta. Bagi Reza, pagi bukanlah waktu untuk bermalas-malasan. Ia bangun sebelum matahari muncul, membantu ibunya menyiapkan dagangan gorengan yang akan dijual keliling oleh sang ibu. Lalu bersiap dengan jaket hijau khas ojek online yang sudah mulai pudar warnanya karena sering dipakai. Motor Reza bukanlah motor yang layak disebut baru. Suara knalpotnya berisik, stangnya agak goyang, dan catnya penuh goresan. Tapi motor itulah yang setia menemaninya menelusuri kerasnya Jakarta, dari gang sempit hingga jalanan protokol, dari penumpang yang ramah hingga yang suka marah-marah. Satu persatu orderan ia ambil dengan sabar. Kadang dapat orderan antar makanan ke perkantoran elit. Kadang juga harus terima jika hanya dapat jarak dekat dengan tarif kecil. Tapi bagi Reza, setiap rupiah adalah berkah. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika hujan turun dan ia harus tetap menerobos jalan agar tak telat masuk kuliah, Reza tetap tersenyum. Jam 9 pagi, ia menyudahi order terakhir dan langsung melaju ke kampus. Di parkiran motor, beberapa mahasiswa memandangnya aneh. Ada yang mencibir pelan. Ada pula yang menertawakan suara motornya yang berisik. "Hei, si tukang ojek datang!" Celetuk salah satu mahasiswa bermobil. Disambut tawa teman-temannya. Reza hanya menunduk dan tersenyum kecil. Ia tak punya waktu untuk membalas ejekan. Langkah kakinya cepat menuju kelas. Di dalam kelas, ia duduk di barisan depan, membuka catatan, dan fokus penuh pada materi. Ia tahu, hanya dengan ilmu dan kerja keras ia bisa keluar dari jerat kemiskinan. Dosennya, Bu Retno, kerap memperhatikan Reza dengan kagum. "Anak ini beda," gumamnya suatu hari. "Selalu datang tepat waktu, tugas lengkap, dan aktif di kelas. Tapi sepatunya selalu sama, solnya bahkan mulai terlepas." Usai kuliah, Reza tak ikut nongkrong di kafe seperti kebanyakan teman seangkatannya. Ia langsung bergegas keluar, mengenakan lagi jaket hijaunya, lalu menatap layar ponsel, mencari orderan berikutnya. Sore itu, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Reza berteduh di bawah flyover, menggigil karena baju dan celananya basah. Tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Di dalam pikirannya, ada wajah ibu yang menanti di rumah kontrakan, dan adik perempuan yang masih duduk di bangku SMP, berharap sang kakak bisa jadi orang sukses suatu hari nanti. "Aku harus kuat. Aku nggak boleh menyerah." Begitulah hidup Reza. Mungkin bagi dunia ia hanyalah ojek online biasa, tapi di balik jaket hijau yang ia pakai, tersembunyi semangat seorang pejuang yang tak pernah berhenti bermimpi. Dan siapa sangka, suatu hari nanti, jalanan yang sama yang ia lalui setiap hari, akan mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah hidupnya selamanya. Langit Jakarta mulai memerah. Pertanda senja mulai turun. Sinar matahari menembus celah-celah gedung tinggi, menyinari jalanan yang penuh dengan kendaraan yang saling berebut ruang. Reza, yang baru saja menyelesaikan orderan terakhirnya, menepi sejenak di pinggir jalan. Napasnya terengah, perutnya kosong sejak pagi, tapi ia masih terus memandangi layar ponselnya, berharap ada satu lagi order sebelum pulang. Tak lama, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di seberang jalan, di bawah bayang-bayang sebuah pohon besar,
Ia melihat seorang wanita muda tergeletak, tak jauh dari sebuah motor yang rubuh. Helmnya sudah terlepas, tasnya tergeletak di pinggir trotoar, dan rambut panjangnya tampak berantakan tertiup angin. Beberapa orang hanya melihat dari jauh, lalu berlalu begitu saja. Tanpa pikir panjang, Reza segera menyeberang. Ia menghentikan motornya dengan tergesa, melepaskan helm, lalu berlari menghampiri wanita itu. Mbak, Mbak, dengar saya? Tanya Reza panik, berlutut di samping tubuh wanita itu. Wanita itu mengerang pelan, mencoba membuka matanya. Wajahnya pucat, tangan kirinya memegang perut, dan lututnya lecet terkena aspal. Dari raut wajahnya, terlihat bahwa ia sedang kesakitan. Aduh, lirih wanita itu. Pusing. Reza langsung mengambil botol minum dari tasnya dan memberikannya. Pelan-pelan. Mbak, minum dulu. Saya bantu berdiri ya. Dengan hati-hati, Reza menopang tubuh wanita itu, mengangkatnya perlahan ke tempat yang lebih aman di pinggir trotoar. Ia mengambil tas wanita itu dan memindahkan motornya ke tempat yang lebih teduh. Lalu ia kembali duduk di samping wanita itu, memastikan semuanya baik-baik saja. Mbak bisa hubungi keluarga? Tanya Reza. Wanita itu menggeleng pelan. Ponsel saya mati. Saya sendirian. Reza menarik napas. Ia membuka aplikasinya sebentar, lalu memutuskan untuk menonaktifkan sementara orderan. Ia tahu, ini bukan sekadar kecelakaan kecil. Wanita ini butuh pertolongan lebih. Kalau begitu saya antar ke klinik, ya? Dekat dari sini. Tenang aja, gak usah khawatir biaya dulu, yang penting Mbak selamat. Ucap Reza tegas, mencoba menenangkan. Wanita itu menatap Reza dalam diam. Sorot matanya masih bingung, tapi dari sana terlihat kelegaan, seolah baru saja diselamatkan dari situasi yang bisa saja berakibat fatal. Dengan sigap, Reza membantu wanita itu naik ke motornya. Ia menyuruh wanita itu memeluknya dari belakang agar tidak jatuh. Sambil melaju ke klinik, hujan rintik-rintik mulai turun membasahi jalanan. Tapi Reza tak peduli. Baginya, menyelamatkan orang adalah panggilan hati, bukan soal profesi. Sesampainya di klinik, Reza langsung membopong wanita itu masuk ke ruang periksa. Petugas menyambut dengan cepat, dan wanita itu ditangani segera. Reza menunggu di luar ruangan, pakaiannya basah, tubuhnya menggigil. Tapi ia tak bergeming. Matanya tetap menatap pintu ruang periksa, memastikan wanita itu baik-baik saja. Setelah sekitar setengah jam, perawat keluar. Mas, dia nggak apa-apa, cuma luka ringan dan kelelahan. Tapi dia minta ketemu Mas sebentar. Reza langsung berdiri dan masuk perlahan. Di dalam ruangan, wanita itu sudah duduk di ranjang. Wajahnya tampak lebih segar. Ia tersenyum lemah. Terima kasih, Mas, kalau bukan karena kamu, mungkin saya masih di pinggir jalan sekarang. Reza tersenyum, mengangguk. Saya cuma kebetulan lewat, Mbak. Wanita itu memperhatikan wajah Reza. Nama kamu siapa? Reza. Mbak, saya ojek online. Sekalian kuliah juga. Wanita itu terlihat terkejut. Bukan karena status Reza sebagai ojol, tapi karena pria di hadapannya begitu berbeda dari orang-orang yang selama ini ia kenal. Dalam diam, hatinya bergetar. Ia merasa diselamatkan oleh seseorang yang begitu tulus. Namaku, Arini. Jawab wanita itu pelan. Reza hanya tersenyum. Ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana sore itu akan menjadi awal dari kisah panjang, kisah tentang kasih, perjuangan, dan pengorbanan yang tak terduga. Langit mulai gelap saat Reza membonceng wanita itu pulang dari klinik. Hujan masih rintik-rintik, dan angin malam mulai menusuk tulang. Di jalan, mereka tidak banyak bicara. Reza fokus menyetir, memastikan wanita di belakangnya merasa aman dan nyaman. Sementara sang wanita hanya diam, memeluk pelan dari belakang sambil sesekali batuk ringan. Reza masih belum tahu siapa wanita itu sebenarnya. Yang ia tahu, ia telah menolong seseorang yang membutuhkan, dan kini ia bertanggung jawab mengantarnya pulang dengan selamat. Belok kanan, Mas. Nanti terus sedikit,
Rumah saya di sebelah kiri, ucap wanita itu pelan. Reza mengangguk dan mengikuti arahannya. Namun, begitu ia sampai di tujuan, matanya membelalak pelan. Rumah itu besar, elegan, dengan pagar besi hitam dan taman rapi di depannya. Bukan rumah sembarangan. Dari desain dan suasananya, jelas pemilik rumah ini berasal dari kalangan atas. Wanita itu turun pelan dari motor. Reza buru-buru ikut membantu membawakan tasnya. Begitu pagar terbuka otomatis, wanita itu menoleh, menatap Reza dengan senyum hangat. Mas Reza, terima kasih ya. Kalau tidak keberatan, besok datang ke rumah lagi. Saya ingin membalas kebaikanmu. Wah, nggak usah repot-repot, Mbak. Saya ikhlas bantu. Yang penting Mbak sudah baikan, ujar Reza, sedikit kikuk. Wanita itu tertawa kecil. Kamu anak baik, tapi tetap datang, ya. Reza hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin memaksa menolak. Sebelum pergi, ia bertanya. Maaf, Mbak, tadi belum sempat tanya. Nama lengkap Mbak siapa? Wanita itu tersenyum kecil. Matanya mengunci pandang dengan Reza. Sarah. Sarah Wulandari. Jantung Reza berhenti sepersekian detik. Wajahnya langsung berubah. Ia mengenali nama itu. Busa, dosen Fakultas Ekonomi yang sangat populer di kampusnya. Cantik, cerdas, elegan, dan sangat disegani. Banyak mahasiswa takut padanya karena pembawaannya yang tegas. Tapi Reza juga tahu, di balik ketegasan itu, Bu Sarah dikenal sebagai dosen yang sangat adil dan bijaksana. Reza tercekat. Bu Sarah? Ucapnya nyaris berbisik. Sarah mengangguk pelan, lalu tersenyum. Iya, jadi kamu baru sadar sekarang? Reza gelagapan. Maaf, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Tadi di jalan, saya sama sekali nggak sadar. Sarah tertawa kecil. Tenang, kamu nggak salah. Lagi pula, hari ini saya nggak kelihatan seperti dosen, kan? Reza menggaruk kepala yang tidak gatal. Meluk, canggung, tapi juga kagum. Ia tak menyangka, wanita yang ia tolong tadi ternyata adalah dosen favorit sekaligus wanita berkelas yang selama ini ia hormati dari jauh. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Ucap Reza sembari menunduk sopan. Sarah mengangguk, lalu masuk ke dalam rumahnya. Reza menatap gerbang rumah itu menutup perlahan. Sebelum akhirnya ia kembali naik ke atas motornya dan melaju ke arah gang sempit tempat ia tinggal. Di perjalanan, pikirannya kacau. Kenapa harus Bu Sarah? Kenapa harus sekarang? Batinnya. Tapi di balik kegelisahan itu, ia juga merasa senang. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Sarah tadi. Tatapan lembut yang tidak pernah ia lihat saat di ruang kelas. Dan tanpa disadari, hari itu menjadi hari yang takkan pernah bisa ia lupakan. Sebab wanita berkelas yang selama ini hanya ia lihat dari balik podium dosen, kini telah duduk di jok belakang motornya, dan mengenalnya bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai penolong di jalanan. Malam itu, setelah mengantar Bu Sarah pulang, Reza tak langsung pulang. Ia berhenti di warung kopi kecil dekat gang kontrakannya, duduk sendirian, merenungi kejadian yang baru saja ia alami. Angin malam meniup pelan jaket hijaunya yang masih lembab karena hujan. Dalam pikirannya terbayang terus wajah Bu Sarah, dosen cantik dan berwibawa itu, yang ternyata bukan hanya seorang akademisi pintar, tapi juga seorang wanita yang tengah memikul beban hidup sendirian. Ia teringat percakapan mereka di tengah perjalanan pulang tadi, saat Bu Sarah masih duduk di belakangnya, memeluk erat karena tubuhnya masih lemas. Bu, rumahnya jauh enggak? Tanya Reza pelan, mencoba mencairkan suasana di tengah suara mesin motor yang menderu pelan. Tidak terlalu, Mas Reza, jawab Bu Sarah singkat. Reza sempat ragu, tapi akhirnya memberanikan diri bertanya, Ibu tinggal sendiri? Hening sejenak. Suara hujan yang jatuh di helm mereka menjadi satu-satunya pengisi jeda. Kemudian, Bu Sarah menjawab, suaranya tenang, namun terdengar menyimpan duka. Saya tinggal berdua, dengan anak saya. Laki-laki, usianya baru 5 tahun. Reza tak menjawab,
Tapi sorot matanya langsung berubah. Ia tak menyangka. Suami saya meninggal 3 tahun lalu. Lanjut Bu Sarah dengan suara hampir tak terdengar. Kecelakaan mobil. Waktu itu kami baru saja pindah ke Jakarta. Reza tercekat. Ia tak menyangka, di balik sosok dosen yang selalu tampil tegar dan elegan, ada luka dalam yang belum tentu sembuh sepenuhnya. Saya pikir ibu punya keluarga besar di sini, ujar Reza lirih. Tidak, Mas. Orang tua saya sudah meninggal juga. Adik-adik saya tinggal jauh. Sejak itu, saya belajar hidup hanya berdua dengan anak saya. Dia dunia saya sekarang. Reza hanya bisa mengangguk meski tahu Bu Sarah tak bisa melihat anggukannya. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Ia bisa merasakan kesepian yang tersembunyi di balik suara lembut dan raut wajah tenang Bu Sarah. Mereka lalu terdiam sepanjang sisa perjalanan. Tapi Reza tahu, ia baru saja melihat sisi lain dari Bu Sarah yang tak pernah ditunjukkan di kelas. Sosok seorang ibu, seorang janda yang tangguh, seorang wanita yang kehilangan namun tidak menyerah. Malam itu di warung kopi, Reza memandangi lampu jalan yang temaram. Ia menyesap kopi hangat perlahan sambil menatap layar ponsel, tanpa membuka aplikasi ojeknya. Entah kenapa, hatinya terasa penuh. Ada rasa iba, kagum, dan juga simpati yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bu Sarah, ternyata ibu selama ini berjuang sendirian, gumamnya pelan. Di dalam hatinya, muncul dorongan aneh. Bukan hanya rasa hormat sebagai mahasiswa kepada dosennya, tapi juga rasa ingin menjaga. Ingin hadir di saat orang lain mungkin tak peduli. Entah ini perasaan apa, tapi Reza tahu, hidupnya mungkin akan berubah sejak hari itu. Ia menyalakan motor tuanya lagi, dan dalam perjalanan pulang ke kontrakan kecilnya, ia tersenyum pelan. Takdir sepertinya sedang menulis cerita yang tak biasa. Hari-hari berlalu sejak kejadian itu. Reza kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Narik ojol pagi hingga siang, lalu kuliah, dan malamnya kembali turun ke jalan demi mengejar target harian. Tapi di antara hiruk-pikuk Jakarta yang seolah tak pernah tidur, ada satu hal yang tak hilang dari benaknya, Bu Sarah. Setiap kali masuk kelas dan melihat Bu Sarah berdiri di depan podium, mengenakan blazer elegan dan rambut yang ditata rapi, Reza merasa aneh. Bukan karena takut, bukan juga karena canggung, tapi karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui mahasiswa lain. Di balik penampilan profesional itu, ada hati seorang ibu yang lembut, yang pernah lemah dan ditolongnya tanpa sengaja. Suatu sore, saat Reza baru saja selesai mengantar makanan ke kawasan Sudirman, ponselnya berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. "Halo, ini Reza?" Suara lembut terdengar dari seberang. "Iya, betul. Ini siapa ya?" Reza menjawab sambil berteduh di bawah pohon besar. "Ini saya, Sarah, Bu Sarah." Reza langsung berdiri tegak. "Oh, Bu, maaf. Saya hampir nggak kenali suaranya. Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Sarah tertawa kecil. "Kamu santai saja, Reza. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih. Dan, kalau kamu tidak sibuk, bolehkah kamu main ke rumah saya sore ini? Saya ingin menjamu kamu makan. Sebagai bentuk rasa syukur saya." Reza terdiam sejenak. Ia ingin menolak karena merasa tak pantas. Tapi suara Sarah terdengar tulus. Akhirnya ia menyanggupi. Sore itu, Reza datang ke rumah Bu Sarah. Ia datang dengan baju kemeja sederhana dan jeans yang sudah agak pudar warnanya. Motor tuanya diparkir di luar pagar. Lalu ia menekan bel. Tak lama, pagar terbuka dan keluarlah seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun. "Kamu Mas Reza ya?" tanya anak itu polos. Reza tersenyum. "Iya, kamu pasti anaknya Bu Sarah." Anak itu mengangguk. "Namaku Bima. Ayo masuk. Mama lagi masak." Di ruang tamu, Reza duduk kaku di sofa empuk berwarna krem. Rumah itu terasa hangat, penuh buku dan aroma makanan yang menggoda. Tak lama, Bu Sarah muncul dari dapur, mengenakan apron dan tersenyum lebar. "Maaf ya, rumah saya berantakan. Saya sengaja masak sendiri hari ini." "Wah,
Ibu repot-repot banget. Harusnya saya yang bawa makanan, bukan ibu yang masak, kata Reza canggung. Sarah tertawa. Kamu sudah bantu saya di hari paling sulit. Sekarang gantian saya yang membalas sedikit saja. Mereka duduk di meja makan. Di sana sudah tersaji ayam bakar madu, sayur asem, dan sambal terasi. Reza awalnya ragu, tapi Sarah menyuruhnya makan seperti di rumah sendiri. Bahkan Bima tampak akrab. Duduk di samping Reza sambil bercerita tentang mobil mainannya. Makan malam itu terasa seperti bukan antara mahasiswa dan dosen, melainkan antara dua orang sahabat lama. Mereka bicara banyak hal. Tentang masa lalu Reza, tentang mendiang suami Sarah, tentang perjuangan masing-masing yang ternyata tidak jauh berbeda. Reza, ucap Sarah pelan. Terima kasih sudah hadir di waktu yang sangat saya butuhkan. Kamu tidak hanya menolong saya secara fisik, tapi juga membuat saya sadar bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Reza menunduk. Hatinya hangat. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Bu. Malam itu, sebelum pulang, Sarah berdiri di depan pagar dan berkata satu kalimat yang terus terngiang di telinga Reza. Kamu bukan hanya mahasiswa saya. Mulai sekarang, kamu juga teman saya. Dan sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Sebuah jembatan kecil telah terbentuk, dibangun dari rasa syukur, kebaikan hati, dan pertemuan yang tak terduga. Sejak kejadian saat Reza menolong Bu Sarah yang pingsan di pinggir jalan, hubungan mereka menjadi semakin akrab. Tidak ada hari yang berlalu tanpa pesan singkat atau telepon dari Bu Sarah, entah sekadar menanyakan kabar atau meminta bantuan kecil. Reza selalu menjawab dengan sopan, meski kadang merasa canggung, apalagi saat harus datang langsung ke rumah Bu Sarah yang cukup mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Reza, kamu bisa bantu ibu hari ini? Pagar rumah macet, dan satpam lagi cuti. Pesan singkat itu masuk ke ponsel Reza saat ia baru saja menyelesaikan orderan ojol. Tanpa berpikir panjang, Reza segera membalas. Bisa, Bu. Saya ke sana setelah selesai antar penumpang. Siangnya, Reza datang mengenakan jaket ojolnya yang lusuh. Ia membuka pagar rumah Bu Sarah, mengecek engselnya, dan dalam waktu setengah jam, pagar itu sudah kembali lancar dibuka tutup. Wah, kamu pintar juga ya. Gak cuma bisa bawa motor, ucap Bu Sarah sambil tersenyum. Reza menggaruk kepalanya. Ah, cuma iseng-iseng aja, Bu. Dulu sempat bantuin tetangga kalau ada masalah kayak gini. Kalau begitu, habis ini kamu makan dulu ya di dalam. Mbak Leni sudah masak sayur asem dan ikan goreng. Awalnya Reza menolak, tapi Bu Sarah bersikeras. Di meja makan, suasana menjadi lebih hangat. Mereka mulai mengobrol ringan, tertawa bersama, bahkan kadang saling melempar lelucon kecil. Hari demi hari, Bu Sarah makin sering meminta bantuan Reza. Kadang untuk menjemput anaknya dari tempat les. Kadang untuk sekadar menemaninya belanja bulanan karena supirnya sedang pulang kampung. Reza tak pernah menolak. Meski lelah dan sibuk kuliah, ia selalu menyempatkan waktu jika Bu Sarah membutuhkan. Namun di balik semua itu, hati Reza mulai bergetar. Ia mulai melihat sisi lain dari Bu Sarah, seorang wanita mandiri, penuh kasih, dan lembut dalam bicara. Meskipun terpaut usia dan status, Reza tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada rasa kagum yang tumbuh pelan-pelan, diam-diam, namun ia simpan rapat dalam hati. Aku ini siapa? Gumam Reza suatu malam saat ia menatap layar ponselnya, membaca pesan dari Bu Sarah yang mengucapkan selamat malam. Ia tahu diri. Ia hanya seorang ojol. Seorang mahasiswa dari keluarga sederhana. Sedangkan Bu Sarah, seorang dokter cantik, janda terhormat, dan mapan secara ekonomi. Namun justru karena itulah, Reza semakin menghormatinya. Ia menjaga jarak, tidak pernah menyentuh, tidak pernah bicara yang melebihi batas. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan, tanpa berharap balasan. Tapi tak bisa dipungkiri, senyum Bu Sarah selalu membuat harinya terasa lebih ringan. Dan mungkin perasaan ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore yang hangat, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan,
memancarkan cahaya keemasan yang menembus sela-sela jendela rumah Bu Sarah. Reza sedang duduk di teras sambil memperbaiki gagang pintu pagar yang mulai longgar. Keringat menetes di dahinya, tapi senyumnya tak pernah hilang. Baginya, membantu Bu Sarah bukan beban, malah jadi momen yang ia tunggu-tunggu setiap kali hari kuliah selesai. Selesai bekerja, Bu Sarah datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di kursi rotan, tepat di samping Reza. Tak biasanya ia duduk begitu dekat. Wajahnya terlihat agak gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang telah lama ingin ia ungkapkan. "Reza," katanya pelan, "aku ingin bicara serius denganmu." Reza menoleh. Ia sempat kaget, tapi tetap tenang. "Iya, Bu. Ada apa ya?" Bu Sarah menggigit bibir bawahnya sejenak. Matanya menatap kosong ke arah taman kecil di depan rumah. "Ini bukan karena hutang budi," lanjutnya dengan suara bergetar. "Tapi aku merasa, ada hal yang harus aku jujur padamu." Reza tak menjawab. Ia menunggu dengan sabar, memberi ruang bagi Bu Sarah untuk bicara. "Aku sudah lama sendiri, Reza. Sejak suamiku meninggal, aku membesarkan anakku sendirian. Aku pikir aku sudah cukup kuat dan tidak butuh siapa-siapa. Tapi, sejak kamu sering datang, bantu aku, ngobrol, aku jadi sadar. Ada kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku." Reza terdiam. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap sopan. Ia tak tahu harus berkata apa. Bu Sarah melanjutkan, "Aku tahu kamu masih muda. Aku juga tahu kamu pasti tidak pernah berpikir ke arah itu. Tapi aku juga tidak ingin berpura-pura." Ia memalingkan wajah sejenak, lalu menatap Reza dalam-dalam. "Aku mulai menyukai kehadiranmu, Reza. Bukan sekadar kagum, tapi lebih dari itu. Tapi aku tahu, aku tidak boleh memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu isi hatiku." Reza menunduk. Suasana mendadak hening. Hanya suara burung dan angin yang terdengar. "Bu," katanya akhirnya. Saya benar-benar menghargai apa yang Ibu katakan. Terima kasih sudah jujur. Jujur saja, saya juga merasa nyaman di dekat Ibu. Tapi, saya juga tidak ingin melangkah tanpa tahu arah dan tujuan yang jelas." Bu Sarah tersenyum tipis. "Aku mengerti, Reza. Aku tidak menuntut jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku melihatmu bukan dari statusmu, tapi dari kebaikan dan ketulusanmu." Reza mengangguk pelan. Sore itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang baru. Mungkin belum ada keputusan, tapi ada kejujuran. Dan kejujuran itulah yang menjadi jembatan dari 2 hati yang mulai saling mengisi. Reza terdiam. Perkataannya seakan terhenti di tenggorokan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar di ruang tamu kecil itu. Bu Sarah menunduk sejenak, lalu menatap Reza dengan mata yang jernih namun ragu. "Aku tahu ini tidak biasa. Aku juga sadar kamu pasti kaget. Tapi, aku sudah berpikir panjang, Reza." Reza menelan ludah. "Bu, maksud Ibu, menikah?" tanyanya perlahan, masih berusaha memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Bu Sarah tersenyum kecil, namun jelas ada gugup di balik senyumnya. "Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku hanya merasa, kamu berbeda. Di saat orang lain menutup mata saat aku sakit, kamu yang bukan siapa-siapa justru hadir tanpa pamrih." Ia menarik napas dalam. "Selama ini aku hidup hanya untuk anakku. Tapi hidup tak bisa dijalani sendiri selamanya. Aku butuh seseorang yang bisa kujadikan sandaran. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa jadi orang yang bisa dipercaya." Reza memalingkan wajah sejenak. Dadanya bergemuruh. Ia bukan hanya terkejut. Ia merasa seolah dunia berubah dalam sekejap. Ia hanya seorang ojek online. Mahasiswa pas-pasan. Tapi wanita di depannya, seorang dosen terhormat, kini bicara tentang pernikahan? "Ibu yakin dengan ini?" tanya Reza pelan. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan pekerjaan tetap pun belum." "Aku tidak butuh kekayaanmu, Reza," jawab Bu Sarah lembut. "Aku butuh hatimu, ketulusanmu."
keberanianmu untuk bertahan di tengah sulitnya hidup. Dan aku tahu, kamu akan mencintai anakku seperti anakmu sendiri. Reza tertegun. Ia memandangi wajah Bu Sarah. Wanita itu memang tampak dewasa, namun tetap anggun dan tegar. Perempuan kuat yang selama ini ia kagumi diam-diam, kini membuka hatinya dengan cara paling tulus. Berilah aku waktu untuk merenung, Bu. Ucap Reza, suaranya parau. Ini bukan hal kecil. Tapi, saya sangat menghormati Ibu. Dan saya merasa terhormat atas kepercayaan ini. Bu Sarah mengangguk pelan. Aku tidak menuntut jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pantas dicintai, Reza. Di luar, langit mulai gelap. Tapi bagi Reza, hari itu adalah titik terang paling tak terduga dalam hidupnya. Reza terdiam di depan Bu Sarah. Ucapannya tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku melihat kebaikan dan ketulusan dalam dirimu. Dan aku percaya kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk anakku. Jantung Reza berdegup kencang. Ia memandangi wajah Bu Sarah, wanita cantik, dewasa, dan bijaksana yang selama ini dihormatinya sebagai dosen. Wanita yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan, kini duduk di depannya, dengan mata penuh harap dan ketulusan. Bu. Reza membuka suara, nadanya pelan. Saya tidak menyangka, sama sekali tidak menyangka. Tapi saya juga merasa begitu. Bu Sarah menatapnya, menunggu kelanjutannya. Saya merasa nyaman setiap berada di dekat Ibu. Saya merasa dihargai, dimanusiakan. Dan, jujur, selama ini saya tidak pernah berpikir bahwa saya pantas bersanding dengan orang seperti Ibu. Tapi kalau Ibu percaya pada saya siap. Saya siap menjadi suami yang baik, Bu. Untuk Ibu dan untuk putri kecil Ibu. Air mata perlahan mengalir di sudut mata Bu Sarah. Ia tersenyum, kemudian menggenggam tangan Reza yang gemetar. Sentuhan itu hangat, penuh keikhlasan. Terima kasih, Reza. Ini bukan tentang status, bukan tentang masa lalu kita. Tapi tentang keberanian mencintai dan memulai hidup baru. Reza menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia mengingat semua perjuangan hidupnya. Mengojek di panas dan hujan, menahan lapar demi membayar kuliah, menahan hinaan dari penumpang yang meremehkannya. Dan sekarang, seorang wanita yang pernah ia selamatkan di pinggir jalan, justru menawarkan masa depan. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari dalam rumah. Mama. Reza, Om udah datang, ya? Bu Sarah berdiri dan memanggil. Iya, sayang. Ayo sini, salim sama Om Reza. Seorang anak perempuan kecil berambut ikal berlari keluar dari kamar. Ia langsung memeluk kaki Reza sambil tertawa kecil. Om Reza jadi papa aku ya? Reza tertegun. Sekujur tubuhnya terasa dingin dan hangat bersamaan. Perlahan ia membungkuk dan memeluk si kecil. Matanya berkaca-kaca. Iya, sayang. Om janji. Malam itu langit Jakarta terasa lebih tenang dari biasanya. Di balik kesibukan dan kepadatan kota, di sebuah rumah sederhana, tiga hati bertemu dan menyatu dalam kehangatan yang tidak dibuat-buat. Cinta bukan soal waktu atau status. Kadang cinta datang dalam bentuk yang paling tidak terduga, namun paling tulus dari lubuk hati. Kabar tentang lamaran Bu Sarah kepada Reza menyebar dengan cepat. Seperti api menyambar ilalang kering. Mulanya hanya desas-desus kecil di kalangan mahasiswa. Namun tak butuh waktu lama untuk menjadi topik hangat di seluruh fakultas. Lo dengar nggak? Bu Sarah ngelamar mahasiswa ojol itu. Bisik seorang mahasiswi di kantin dengan nada mencibir. Apa nggak malu tuh dosen? Udah janda. Terus nikahin anak muda pula. Gila. Sahut temannya sambil tertawa kecil. Namun tidak semua ikut mengejek. Ada juga yang diam, merenung, bahkan tersentuh. Lo tahu nggak? Reza itu kerja siang malam. Kuliah sambil ngojek demi bantu ibunya di kampung. Gue salut sih. Kalau Bu Sarah beneran nikahin dia, mungkin karena lihat ketulusan hatinya, bukan cuma tampang. Dosen-dosen senior pun mulai berbisik-bisik di ruang dosen. Ada yang khawatir reputasi kampus akan tercoreng,
Tapi ada pula yang diam-diam menaruh simpati. Sarah memang selalu beda, ujar Budwi, rekan dosen satu angkatan, sambil tersenyum simpul. Dia wanita cerdas, berpendirian kuat. Kalau dia memilih Reza, pasti bukan tanpa alasan. Sementara itu, Reza mulai merasa sorotan kemanapun ia pergi. Di parkiran, di kelas, bahkan saat mengantarkan orderan ojol pun, ada saja yang melihatnya 2 kali lipat dari biasanya. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat Reza pulang ke kos dan mendapati pesan dari ibunya di kampung. "Nak, ibu dengar kabar dari Pak RW katanya kamu mau nikah sama dosenmu? Apa benar, Reza? Ibu hanya ingin kamu bahagia. Nak, asalkan perempuan itu baik dan kamu yakin, Ibu ridho." Reza tertegun membaca pesan itu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena tekanan orang lain, tapi karena dukungan ibu, satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Beberapa sahabat dekat Reza bahkan datang langsung ke kosannya. "Bro, jujur aja, awalnya gue kaget. Tapi sekarang gue malah bangga kenal lo. Lo bukan cuma ngubah hidup lo sendiri, lo juga buktiin ke dunia kalau cinta tulus itu nyata." Reza mengangguk, menahan haru. Di sisi lain, Bu Sarah tetap tenang menghadapi semua reaksi. Ia tetap mengajar seperti biasa, tetap bersikap profesional. Tapi di balik ketegasannya, hatinya penuh doa. Doa agar pilihan hatinya ini tidak salah. Doa agar Reza kuat menghadapi semua cobaan. Dan doa agar cinta yang tumbuh bukan karena kasihan atau pelarian, tapi karena keduanya saling menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Hari itu, langit tampak cerah meskipun tidak secerah pesta pernikahan orang kebanyakan. Di sebuah masjid kecil dekat rumah Bu Sarah, pernikahan Reza dan Bu Sarah digelar dengan sangat sederhana. Tak ada dekorasi megah, tak ada pelaminan mewah, apalagi riasan mahal. Hanya ada sajadah panjang, bunga melati di tangan Bu Sarah, dan wajah haru yang tersenyum tulus. Reza mengenakan kemeja putih bersih dan peci hitam. Bu Sarah anggun dengan kebaya sederhana berwarna biru langit. Tidak ada fotografer profesional. Hanya beberapa sahabat Reza yang memotret dengan kamera ponsel sambil sesekali menyeka air mata. Di hadapan penghulu dan saksi, Reza mengucap ijab kabul dengan suara tegas namun bergetar. Suasana mendadak hening setelahnya. Air mata mengalir di pipi Bu Sarah. Tak lama, anak semata wayangnya, Alia, yang selama ini menolak keras, datang menghampiri. Alia memeluk Reza erat, membuat semua yang hadir terkejut dan tersentuh. "Maafkan aku, Om, atau Ayah," ucap Alia lirih. "Aku baru sadar, Ibu lebih bahagia sejak mengenalmu." Reza menunduk haru. "Aku bukan siapa-siapa, Alia. Tapi aku janji akan menjaga ibumu dengan sepenuh hatiku." Para tamu, yang sebagian besar adalah tetangga Bu Sarah dan teman-teman Reza dari komunitas ojol dan kampus, memberikan tepuk tangan hangat. Tak sedikit yang menangis. Usai akad, tak ada resepsi besar. Mereka hanya menyuguhkan tumpeng sederhana dan teh hangat. Namun di balik kesederhanaan itu, semua orang bisa merasakan kehangatan cinta yang begitu nyata, yang tidak bisa dibeli oleh uang atau status. Bahagia itu bukan tentang megahnya pesta, bisik Bu Sarah pada Reza, tapi tentang siapa yang menggenggam tanganmu saat semua orang meremehkanmu. Reza menggenggam tangan Bu Sarah erat. "Dan aku akan terus menggenggam tangan ini, sampai akhir hayat." Di bawah langit senja, Reza, Bu Sarah, dan Alia berjalan pulang ke rumah kecil mereka. Tak ada mobil pengantin. Hanya sepeda motor tua Reza yang kini tampak seperti kendaraan paling berharga di dunia. Dan hari itu, dunia belajar bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Meski lewat akad sederhana, hidup Reza benar-benar berubah. Dulu, ia hanya dikenal sebagai pemuda ojol yang sering menepi di bawah pohon rindang, menunggu orderan sambil membuka buku kuliahnya. Kini, ia bukan hanya seorang mahasiswa dan ojek online, tapi juga suami dari seorang dosen yang cantik dan penuh kasih, Bu Sarah. Pagi-pagi, Reza masih terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Bukan lagi untuk berburu orderan, tapi untuk menyiapkan sarapan sederhana bagi keluarga.